Itu kenapa sih Bu harus sampai disetrum gitu? Maksudnya Ibu melakukan kesalahan sampai Ibu harus disetrum Itu pada saat itu? saya waktu di Taman Safari saya latihan sepeda. Dia karena ada guru dari luar, sepeda itu saya latihan kurang maksimal waktu itu. Terus saya lagi berdiri di sepeda, itu ditendang sama dia, jatuh sampai kena mulut saya tuh kena sepeda, stang sepeda waktu itu berdarah. Terus akhirnya saya sore pulang sampai rumah, saya nggak boleh tidur pada saat itu. Saya dihukum disuruh latihan sampai malam. Terus akhirnya orang-orang tidur jam 1 saya kabur. Melarikan diri lewat rumahnya itu kan juram. Saya nggak pakai sendal, pokoknya saya kabur lari. Itu tengah malam jam 1-an itu hutan kan. Saya nggak tahu gimana, tahu-tahu pokoknya ada jalan itu menusuri itu. Saya takut ketangkep sama Pak Fran. Terus akhirnya saya pas subuhnya ketemu pemukiman rumah-rumah di situ, akhirnya ketemulah Pasar Cisarua. Dan setelah Pasar Cisarua itu saya bertemu dengan seorang perempuan yang bekerja di restoran dan dia menolongin saya. Dia pernah lihat gini, dia ngomong gini ke saya, "Kamu dari mana?" Saya bilang saya kabur. Saya takut saya dipukulin. Usia berapa waktu itu? Saya kurang paham itu usia berapa, mungkin masih di bawah 15? Sekitar di bawah 15 apa 20, pokoknya saya masih di bawah, masih belasan, masih kecil banget soalnya. Terus dia bilang, "Ya udah kamu tinggal aja di rumah saya dulu." Waktu itu kurang lebih 3 hari saya di rumah dia. Terus akhirnya saya pas mau keluar dari rumah itu ketangkep sama security. Itu yang kabur pertama, karena katanya kan 2 kali kabur ya Bu ya? Saya ketangkep sama security yang bernama Bapak Odo dan saya dibawa pulang. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya takut dipukulin. "Enggak, kamu nggak akan dipukulin, saya takut." Akhirnya saya mau nggak mau saya pulang, dibawalah ke pos security. Di pos security itu saya ketemu yang bernama Bapak Yanto, kepala security, dan Bapak Dedi waktu itu. Nah setelah itu saya dijemputkan sama Pak Fran dan istrinya. Sampai di mobil saya disuruh duduk di depan. Saya udah mulai dipukulin sama dia, digamparin, pokoknya dikata-katain kasar gitu. Saya udah nangis-nangis itu di mobil. Terus sampai rumah saya dia buka pintunya, saya langsung diseret, ditarik bajunya, disuruh masuk ke ruangan kamar dia. Terus suruh dimasuk ke ruang kamar dia. Saya udah nangis-nangis kan, habis di mobil saya digamparin itu ya. Diapain lagi di kamar Bu? Terus gak lama dia ngambil struman gajah. Struman gajah itu yang panjang itu, yang itu mungkin buat dia itu nggak mungkin, kata Pak Tony bilang itu bohong, sensasi. Tapi itu saya ngerasain. Itu struman gajah itu mungkin buat gajah itu mungkin kurang nggak sakit, tapi buat saya kan manusia, kulit saya lebih tipis dari gajah. Dia nyundutin ke badan saya. Pokoknya dia sundutin gitu. Akhirnya dia sundutin juga ke alat vital saya. Kan saya sakit. Saya bilang sakit, ampun. Saya sakit, dia bilang gitu. "Ampun Om, ampun, saya sakit." Saya jatuh kayak udah lemes gitu badannya. Dia tuh nggak boleh kalau kita nangis ada suara, dan kita pun tidak boleh bilang sakit. Dia tuh paling nggak mau dengar. Kalau itu begitu, ditambahin lagi, dipukulin. Jadi Ibu nahan nangis tuh? Saya nahan itu nangis padahal saya sakit. Terus akhirnya saya disuruh diangkat sama dia, rambut saya dijanggut. Terus saya dipukulin, dijedot itu ke dinding, perut saya dipukul. Itu saya ngompol di situ, ditendang, dipukul. Terus saya ngompol di situ. Saya nggak tahan. Itu sendiri ya di dalam ruang kamarnya? Iya, tapi saya kayaknya kedengeran nama istrinya, saya nangis itu. Saya sakit dipukul perut, gimana ya namanya anak kecil dipukul perutnya, otomatis saya ngompol pada saat itu. Terus akhirnya saya jatuh lagi, saya disuruh keluar dari kamar itu. Saya nggak lama ya itu dipasung. Itu saya sakit hati itu waktu saya dipukulin di dalam itu. Nggak akan saya lupain. Itu yang paling traumatik ya? Paling itu, soalnya saya dalam hati saya tuh sakit hati sama dia. Soalnya dia kalau mukul itu kayak yang kesetanan, membabi buta gitu. Sampai memar-memar gitu ya Bu? Saya waktu distrumin biru-biru waktu itu badan saya. Cuman sulit karena itu kan membuktikannya karena sudah kelamaan ya. Jadi saya nggak ngerti yang namanya visum-visum itu yang ditanyain gitu. Oke. Kalau Bu Vivi, kalau Bu Rita maksud saya, yang paling trauma. Kalau tadi kan kalau Bu Vivi itu pada saat di kamar disetrum. Kalau Bu Rita yang paling traumatik, yang masih ingat, yang kayak membekas banget, selalu ada di pikiran tuh yang mana Bu? Yang pasti dari kedua itu membuat saya trauma tuh masing-masing.
Saya itu nggak suka kalau ngeliat lelaki itu pakai bakyak, bencinya setengah mati. Takut saya dimelayangin, itu satu. Untuk dari Jansen itu saya trauma yang selalu digebukin, dilemparin pakai bakyak. Tapi kalau yang namanya Frans, itu segala sesuatu dari dia nggak ada yang lembut atau bahan kecil untuk memukul kita. Semua apa yang di depan mata lempar timpuk. Itu Frans memang paling parah, luar biasa. Saya kaget sih sebenarnya. Ini kecil. Tadi teman-teman kru menyediakan ada roti. Kami tawari berkali-kali, Bu Rita sama Bu Vivi ini nggak mau makan roti. Ternyata ada trauma. Saya trauma tuh karena saya pernah ngambil nyuir roti gajah waktu kecil, namanya anak-anak pengen nyobain roti gajah, roti tawar itu saya ketahuan sama Ibu Fran waktu itu, istrinya Pak Fran. Saya dijajalin 10 bal, harus habis hari itu juga. 10 bal, Mas, bayangin 10 bal itu sama pisang. Saya tuh ngambil pisang yang kulitnya hijau itu. Saya baru gigit itu punya simpanse dan gajah pada saat itu. Saya ngambil cuma satu, namanya anak-anak. Baru saya mau gigit itu kayaknya ketelan juga belum. Itu saya ketahuan juga dijejelin 5 sisir, saya harus habis pada saat itu. Saya makanya trauma sama pisang. Sama roti saya nggak terlalu trauma ngelihatnya, cuman saya nggak suka aja. Jadi nggak suka gitu. Tapi pisang itu membuat saya ibu... enak, pasti kalau lihat pisang udah, kalau bau-baunya dari jauh juga saya udah kecium itu, pasti saya mau muntah. Bu Rita ini kan sudah berkeluarga, anaknya ada 3 ya. Pernah nggak mereka ngajak? Karena gini, anak-anak yang bertumbuh besar pasti Taman Safari itu populer. Pernah nggak mereka nanya, Bu, ke Taman Safari yuk? Pernah nggak ada ajakan seperti itu atau ibu yang ngajak? Jangankan anak yang ngajak, itu pada dengan sendirinya ya saya yang mengajak. Karena yang namanya mindset anak itu harus berkembang akan situasi gitu ya. Jadinya otomatis saya mengajak mereka ke safari, itu saya akan sudah lakukan. Itu dulu berharap maaf waktu terjadi saya bawa ke sana, berharap tidak ketemu mereka. Fokus saya terhadap perkembangan anak saya. Tapi nggak ada ketakutan dari ibu waktu ngajak anak-anak ke Taman Safari? Untuk pribadi takut. Saya cerita dulu masih sama pernikahan saya, mantan suami itu hanya bilang tolong dilihat itu sempet. Cuman fokusnya saya itu intinya udah, makanya saya nggak terlalu melebar jauh-jauh kalau jalan. Kalau Bu Vivi sama nggak Bu kayak gitu? Kalau Pernah saya ngajakin ke sebenarnya Taman saya Safari? pernah ke Taman Safari itu pernah. Pernah? Tahun 2022 apa 23. Saya pernah, tapi saya takut, nggak berani ngeliat mereka itu. Saya pakai masker. Waktu itu saya cuma mau ngeliat adik-adik saya yang masih ada di sana. Waktu itu saya pengen ngeliat keadaan mereka, tapi saya tidak berani negor, cuma mau lihat aja waktu itu. Pernah saya sekali. Terus saya ngeliat, saya kan ke Panda itu ngeliat ada Bapak Julius, saya ngeliat dia di sana. Siapa itu Pak Julius itu? Pak Julius itu bagian humasnya Taman Safari. Saya ngeliat, saya takut itu, sebenarnya saya takut banget. Saya takut dia mengenal saya, tapi saya tetap pakai masker waktu itu. Masing-masing kalau ingin menyampaikan, saya kasih kesempatan menyampaikan sesuatu misalnya ke Pak Jansen atau ke Pak Frans atau ke Pak Tony, karena kemarin belum sempat terungkap apa yang ingin disampaikan. Apa Bu kira-kira? Mungkin dari Bu Rita dulu. Pak Tony, saya hanya minta kembalikan akte lahir saya. Dan saya minta keadilan seadil-adilnya atau hak-hak yang gimana ya, yang terlalu terluka bagi kami semua. Saya minta diadili untuk yang namanya keadilan, hukum Indonesia lah yang saya percaya. Dan saya masih percaya pemerintahan ini bisa menyelesaikan secara baik-baik, secara yang disebut hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Tapi kalau Bu Vivi apa ya Bu? Kalau mau ngomong sama Pak Jansen, Pak Frans atau Pak Tony? Mereka ini kan 3 bersaudara. Saya minta tolong, di mana keluarga saya, orang tua saya, apakah dia masih hidup, tolong kasih tahu. Kalau sudah mati, di mana makamnya. Dan saya pengen tahu identitas saya yang sebenarnya, karena itu penting buat saya. Saya nggak mau hidup saya kepalsuan dengan identitas saya yang sekarang. Itu saya pengen atas perlakuannya mereka itu dihukum yang seadil-adilnya. Karena itu sakit buat saya.
Saya sakit lihat mukanya aja kemarin, saya sakit hati. Gak bisa saya ngungkapin di situ. Ya, sebenarnya minta dipertemukan lagi ya Bu dengan keluarga ya. Lu Kuat bisa. ya, Bu. Semoga ini menjadi suara dari kalian dan juga teman-teman yang lain yang belum bisa bersuara supaya ini benar-benar bisa ditindak. Terima kasih Bu Rita, terima kasih juga Bu Vivi. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.